kabar semuanya? Baik? Sehat? Ada yang udah makan belum pagi hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Siapa ketua kelasnya? Kepada Rival. Baik. Yuk Rival pimpin doanya ya. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak absen dulu ya kalian. Ahmad Dahlan hadir? Mana orangnya? Oh, kalian juga orangnya ya. Bimo Saputra. Oh ini, boleh juga gaya deh. Dinda, oke. Fitri, oke hadir ya. Muhammad Rifal, oke hadir. Muhammad Andre, oke hadir. Cinta, hadir, oke. Sukron, Yeni, kenapa Yeni nggak masuk? Oh sakit. Oke. Ada surat izinnya? Oh nggak ada ya? Dia ngomong sama kamu. Baik. Baik, sebelum kita mulai kita, Bapak ada sedikit. Baik, berdiri semuanya anak-anakku. Baik, kayak gini ya. Kalau pagi tepuk tangan sekali. Kalau siang tepuk tangan 2 kali. Kalau sore tepuk tangan 3 kali ya. Kalau malam gak usah tepuk tangan ya, kayak gini ya. Oke, kita contoh dulu ya, praktik sedikit. Pagi, siang, sore, malam. Oke, sudah mengerti ya? Baik, kita langsung aja. Siang, pagi, sore, pagi, malam. Oke, semuanya sudah benar ya? Baik, kita langsung aja materi kita ya. Iya dah. Baik, materi kita pada pagi ini yaitu tujuan utama dalam pembelajaran makan dan dimakan atau rantai makanan. Seperti rantai makanan adalah urutan perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk yang lain melalui aktivitas makan dan dimakan di alam. Setiap hewan dan tumbuhan saling berhubungan karena membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Contohnya seperti ini ya, kita sederhana aja saja. Kayak ini, rumput dimakan oleh belalang dimakan oleh katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Dan kayak gitu contoh sederhananya. Baik, tingkat dalam rantai makanan itu ada beberapa kelompok lainnya.
umumnya tumbuhan hidup mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Produsen adalah sumber energi utama, contoh yaitu rumput, tanaman air, ganggang, dan seterusnya atau lainnya. Baik, yang nomor 2 itu ada konsumen pemakai makanan. Seperti konsumen adalah hewan yang mendapatkan energi dengan memakan makhluk hidup lainnya. Yang pertama konsumen primer, yaitu memakai tumbuhan herbivora. Yaitu ada contoh hewan yang makan herbivora itu ada belalang, kelinci, kambing, rusa. Dan ada konsumen sekunder, yaitu memakan herbivora, contohnya katak, ular kecil, burung pemakan serangga. Dan ada juga konsumen tersier, yaitu pemakanan konsumen sekunder, contohnya seperti ular besar, burung besar, dan ada juga predator puncak, konsumen puncak. Itu ada tidak memiliki mangsa alami, contohnya elang, harimau, hiu, buaya besar. Itu kan hewan pemakan daging. Dan juga pengurai atau dekomposer, yaitu menguraikan makhluk hidup yang mati dan mengembalikan nutrisi ke tanah agar bisa digunakan tumbuhan lain. Itu contohnya seperti bakteri, jamur, dan cacing tanah. Yang ketiga ada juga ini contoh rantai makanan hewan berdasarkan habitatnya masing-masing hewan. Contohnya yang di darat yaitu rumput dimakan oleh kelinci atau buah atau serigala. Itu kan bisa ditambahkan kayak ini, anak-anak. Kan rumput dimakan oleh kelinci, terus kelinci dimakan oleh buah dimakan oleh serigala. Itu di darat ya anak-anak. Dan di sawah juga ada kayak ini ya. Contohnya itu padi dimakan oleh tikus dimakan oleh ular dimakan oleh elang. Kayak itulah padi kita bisa nggak baik karena ada tikus atau ular di sawah. Dan juga ada contoh lainnya juga seperti kolam atau sungai kita di dusun yang yaitu ganggang kita, ikan kecil, ikan besar atau buaya. Itu kan ada di sungai kita, di dusun kita kan ada ikan kecil, ikan besar, pasti ada juga buaya kalau ada sih. Baik, yang di laut ada juga seperti fitoplankton, itu kayak bakteri, itu bisa juga zooplankton atau ikan kecil, tuna atau hiu. Itu dimakan oleh fitoplankton yang bakteri yang kecil-kecil itu dimakan pula oleh zooplankton, dimakan pula lagi sama ikan kecil, terus dimakan pula lagi sama ikan tuna, terus dimakan pula lagi sama ikan hiu. Kayak itu ya. Dan juga Bapak maksudnya panjang-panjang, Bapak langsung saja baca dari Bapak. Yang keempat itu ada rantai makanan penting, yaitu menjaga keseimbangan ekosistem. Jika satu makhluk berkurang atau punah, maka yang lain akan ikut terganggu. Contohnya nanti Bapak jelaskan. Baik, contohnya yang zooplankton itu kayak ini ya anak gambarnya. Zooplankton dimakan oleh zooplankton, terus dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil ini dimakan oleh ikan-ikan sedang, dan ikan-ikan sedang dimakan oleh ikan besar, dan terus selanjutnya. Baik, yang Bapak jelaskan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Pak, izin bertanya. Baik, kepada Pak. Apa yang terjadi jika salah satu makhluk hidup hilang dari rantai makanan?
Baik, bagus sekali pertanyaannya. Apakah ada yang lagi bertanya? Enggak ada ya. Baik, Bapak langsung jawab aja ya. Pertanyaan dari Rival itu sangat bagus sekali pertanyaannya. Yaitu keseimbangan ekosistem terganggu atau populasi bisa naik atau turun, tidak terkontrol, dan hubungan makan dimakan tidak berjalan normal. Baik, dari pembelajaran hari ini kita sudah tahu bahwa makhluk hidup saling menguntungkan melalui rantai makanan atau tumbuhan, hewan kecil atau hewan besar, sampai tangkurai punya peran penting agar kehidupan tetap keseimbang. Kita harus menjaga alam dan makhluk hidup di sekitar kita supaya rantai makanan tetap berjalan dengan baik. Semoga materi ini membantu kalian lebih mengenal bagaimana hewan dan tumbuhan saling terhubung dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih pada pagi ini. Bapak akhiri ya pelajaran kita pada pagi ini. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa kepada satu kelas di berdoanya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.